Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dalam materi komponen utama alat berat. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya, Muhammad Rafi Fatullah, kemudian teman saya, Muhammad Rafi Saifullah, dan Muhammad Ainur Rohim. Yang pertama-tama adalah pengertian apa sih alat berat itu. Alat berat merupakan mesin yang digunakan dalam berbagai sektor seperti konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya untuk membantu pekerjaan berat yang tidak dapat dilakukan secara manual. Penggunaan alat berat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam pekerjaan, baik dalam pemindahan material, pengerukan, pengangkutan, maupun pekerjaan lainnya yang memerlukan daya besar. Next. Oke. Komponen utama alat berat. Sebenarnya komponen utama alat berat itu ada banyak. Contohnya kayak alat berat sendiri seperti bulldozer dan lain-lain, komponen utamanya sendiri-sendiri. Tapi di sini kita akan membahas tentang garis besar dari komponen utama alat-alat berat. Yang pertama ada mesin atau engine, yang kedua ada sistem hidrolik, yang ketiga ada sistem transmisi, yang keempat ada sistem rangka dan undercarriage, yang kelima ada sistem kelistrikan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah sistem kontrol dan operasi. Next. Oke, yang pertama ada mesin atau engine. Mesin dan engine alat berat sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada mesin diesel. Mesin diesel adalah mesin pada alat berat dengan pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar solar untuk menghasilkan tenaga. Terdapat 3 tipe mesin yang dapat digunakan pada alat berat, yaitu mesin diesel tipe inline, tipe V, dan tipe opposite. Untuk yang selanjutnya ada mesin gasolin atau mesin bensin. Walaupun lebih jarang digunakan pada alat berat karena efisiensinya yang rendah dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, beberapa alat berat ringan atau alat-alat konstruksi memungkinkan menggunakan mesin bensin. Seringkali digunakan pada alat kecil seperti pemadat tanah, eskavator mini, dan lain-lain. Yang terakhir ada mesin hibrida. Sama seperti mesin bensin, mesin diesel juga memiliki mesin hibrida. Beberapa alat berat terbaru menggunakan sistem hibrida yang menggabungkan mesin diesel dengan motor listrik seperti ini, memberikan keuntungan berupa pengurangan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, serta meningkatkan efisiensi operasional. Alasan bagi mesin eskavator atau mesin alat berat biasanya menggunakan mesin diesel, dikarenakan mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan dunia otomotif atau alat berat, mengapa kendaraan berat seperti bus, truk, hingga eskavator menggunakan mesin diesel. Ada beberapa faktor kenapa mesin tipe diesel lebih dipilih. Yang pertama karena bobotnya yang sangat berat. Diperlukan mesin yang mampu menghasilkan torsi tinggi pada RPM rendah atau low end torque. Hal ini juga diperlukan untuk menggerakkan pompa hidrolik dan alternator kelistrikan, karena keduanya adalah komponen penggerak untuk alat berat. Itu yang selanjutnya, karena alat berat seringkali digunakan di tempat-tempat yang kondisinya sangat keras seperti pertambangan, yang berada di area remote atau remote area. Tidak jarang pula alat berat digunakan terus-menerus untuk waktu yang cukup lama. Maka dari itu, penggunaan mesin yang memiliki daya tahan atau endurance yang tinggi menjadi suatu faktor penting yang menjadi pertimbangan. Itu yang selanjutnya ada karena efisiensi. Alat berat memang tidak bisa dilepaskan dari faktor efisiensinya. Pasalnya, karena biaya yang tidak murah dan fungsi yang spesifik menuntut penggunanya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Terlebih lagi, pengguna alat berat ini hampir bisa dipastikan dalam konteks bisnis, sehingga efisiensi adalah faktor yang paling penting yang perlu dipertimbangkan. Walaupun juga ada jenis motor lain yang dapat memenuhi kebutuhan seperti di atas tadi, yang saya jelaskan, yaitu mesin dengan penggerak motor listrik. Mesin dengan penggerak listrik mampu memenuhi kebutuhan torsi alat berat karena mesin ini dapat menghasilkan torsi tinggi di semua tingkat RPM. Untuk daya tahan atau endurance-nya
juga memiliki daya tahan yang kuat. Bahkan untuk sisi efisiensi, mesin ini memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi daripada mesin diesel. Namun, karena kelemahan dari mesin listrik ini, dia memerlukan sumber listrik yang cukup besar, sedangkan tempat alat berat biasanya berada di remote area yang jauh dari sumber listrik. Hal ini menjadi kelemahan dari mesin listrik jika dibandingkan dengan mesin diesel, sehingga jarang dipertimbangkan untuk digunakan di bagian mesin eskavator dan lain-lain. Kelebihan lain dari mesin diesel yaitu efisiensi termal dari proses pembakaran solar yang mencapai 51%. Ini artinya 51% bahan bakar yang digunakan terkonversi menjadi energi gerak dan hanya 49% yang menjadi panas. Maka dari itu mesin diesel dapat beroperasi sangat efisien dan tahan lama untuk waktu yang sangat lama. Next. Untuk selanjutnya yaitu sistem hidrolik. Sistem hidrolik sendiri merupakan sistem mekanik yang memungkinkan alat berat untuk melakukan pekerjaan seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan memindahkan beban berat. Tidak hanya memberi tenaga, sistem hidrolik juga menawarkan presisi dan kendali penuh sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara aman, cepat, dan efisien. Sistem hidrolik terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mengalirkan dan mengontrol cairan hidrolik sehingga menghasilkan gerak mekanis yang diinginkan. Komponen utama dalam sistem hidrolik adalah yang pertama ada pompa hidrolik yang berfungsi untuk mengalirkan cairan hidrolik dengan tekanan tinggi ke seluruh sistem hidrolik. Yang kedua ada reservoir atau tangki hidrolik yang berfungsi sebagai tempat penampungan cairan hidrolik itu sendiri. Yang ketiga ada katup hidrolik yang berfungsi untuk mengarahkan cairan hidrolik ke berbagai sistem seperti silinder dan motor hidrolik. Yang selanjutnya ada silinder hidrolik yang berfungsi sebagai pengubah tenaga hidrolik menjadi gerak, ya seperti maju mundur. Yang selanjutnya ada motor hidrolik yang berfungsi sebagai pengubah energi hidrolik menjadi gerakan rotasi atau gerakan putar. Yang selanjutnya ada filter hidrolik yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel kecil dari cairan hidrolik itu sendiri. Yang selanjutnya ada pipa dan selang hidrolik yang berfungsi untuk mengalirkan cairan hidrolik dari suatu komponen ke komponen lainnya. Yang terakhir ada pressure relief valve atau katup pengaman tekanan, berfungsi untuk mencegah tekanan yang berlebih yang dapat merusak sistem-sistem. Okay, next. Yang ketiga ada sistem transmisi. Transmisi pada alat berat berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda atau trek dengan rasio yang sesuai untuk berbagai kondisi kerja. Ada beberapa jenis transmisi yang umumnya digunakan, beberapa mekanisme kerja dan dampaknya terhadap performa alat berat. Jenis-jenis transmisi alat berat ada transmisi manual, otomatis, hidrostatis, power shift, dan transmisi CVT. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu transmisi manual dan otomatis. Untuk transmisi hidrostatis mungkin teman-teman jarang dengar lah. Apa sih transmisi hidrostatis itu? Transmisi hidrostatis adalah transmisi yang menggunakan pompa hidrolik dan motor hidrolik untuk mentransfer tenaga. Untuk selanjutnya ada transmisi power shift. Apa sih transmisi power shift itu? Power shift sendiri adalah transmisi yang menggunakan kopling multi cakram yang dikendalikan secara hidrolik untuk perpindahan gigi tanpa memerlukan kopling manual. Jadi dengan memindahkan gigi langsung tanpa kita menekan pedal kopling itu bisa berpindah gigi. Yang selanjutnya ada transmisi CVT. Transmisi CVT sendiri adalah transmisi yang digunakan atau menggunakan sabuk dan puli variabel untuk menghasilkan rasio kecepatan yang terus berubah tanpa tahapan gigi yang tetap. Oke. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang berikutnya ini sistem
Rangka undercarriage yaitu rangka atau chassis adalah struktur utama yang menopang seluruh komponen alat berat, termasuk mesin, transmisi, kabin, dan sistem kerja lainnya. Fungsi utamanya meliputi menopang beban, menjaga keseimbangan alat berat saat beroperasi, menahan gaya dan getaran, mengurangi dampak getaran dan tekanan saat bekerja di medan kasar, menyediakan titik pemasangan sebagai tempat pemasangan komponen seperti bom, bracket, dan hidrolik. Undercarriage adalah bagian bawah alat berat yang berfungsi sebagai sistem pergerakan dua jenis undercarriage pada alat berat. Nah, dua jenis tersebut meliputi yang pertama undercarriage beroda atau well tape undercarriage. Karakteristiknya menggunakan ban karet atau pneumatik, biasanya digunakan pada alat berat seperti wheel loader atau motor grader dan articulated dump truck. Pengaruh terhadap efisiensi, lebih cepat dan fleksibel untuk berpindah tempat, lebih hemat bahan bakar dibandingkan trek, kurang stabil di medan berlumpur atau berbau karena daya cengkram yang lebih rendah. Yang berikutnya yakni yang undercarriage berantai, yakni karakteristiknya menggunakan trek atau rantai logam untuk pergerakan. Umum pada alat berat seperti bulldozer, eskavator, dan roller crane. Pengaruh terhadap efisiensi, ini lebih stabil di medan ekstrim seperti tanah lunak, berbatu, atau berlumpur. Daya cengkram lebih kuat sehingga cocok untuk pekerjaan berat. Kecepatan lebih lambat dan konsumsi bahan bakar lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Next. Berikutnya yakni sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada alat berat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap komponen dapat berfungsi dengan baik. Sistem ini bertanggung jawab atas penyediaan daya listrik yang diperlukan untuk berbagai komponen elektronik dan mekanis, seperti sistem starter mesin, pencahayaan, sistem kontrol, sensor, dan perangkat komunikasi. Keandalan sistem kelistrikan sangat berpengaruh terhadap kinerja seluruh alat berat. Nah, terutama dalam kondisi kerja yang berat dan lingkungan yang ekstrim. Peran sistem kelistrikan pada alat berat adalah menyalakan mesin, menyuplai daya ke komponen elektronik, sistem pencahayaan, mendukung keamanan operasi, dan memfasilitasi komunikasi. Komponen utama dalam sistem kelistrikan yakni baterai, alternator, motor starter, panel kontrol, dan sakral kabel konektor. Baterai berfungsi sebagai sumber daya utama tenaga listrik sebelum mesin dinyalakan. Alternator bertugas menghasilkan listrik pada mesin sudah menyala, mengisi ulang daya baterai, dan memasok listrik ke berbagai sistem alat berat. Yang berikutnya, motor starter mengubah energi listrik dan baterai menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol dan menyalakan mesin. Yang berikutnya, panel kontrol dan saklar mengatur distribusi daya ke berbagai sistem dan komponen dalam alat berat. Panel kontrol modern biasanya dilengkapi dengan layar digital yang menampilkan status kelistrikan dan parameter kerja lainnya. Berikutnya yakni kabel dan konektor berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komponen kelistrikan, harus dalam kondisi baik untuk mencegah konsleting atau gangguan. Next. Ya, berikutnya yakni sistem kontrol dan operasi. Sistem kontrol dan operasi dalam alat berat adalah bagian penting yang menentukan bagaimana alat berat dikendalikan dan beroperasi dalam berbagai kondisi kerja. Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem kontrol alat berat telah berkembang dari yang awalnya bersifat mekanis menjadi lebih modern dengan integrasi teknologi elektronik dan digitalisasi. Seperti contohnya jenis sistem kontrol alat berat yaitu terdiri dari sistem kontrol mekanis, sistem kontrol hidrolik, sistem kontrol elektronik. Untuk teknologi modern di sistem kontrol yaitu sensor LOT, kontrol berbasis GPS,
sistem otomatisasi, dan artificial intelligence. Nah, untuk alat berat. Oke. Yang pertama, sistem kontrol mekanis menggunakan tuas, pedal, dan kabel berbagai penggerak utama. Masih digunakan pada alat berat konvensional, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal presisi dan efisiensi tenaga kerja. Berikutnya, sistem kontrol hidrolik, yaitu memanfaatkan komponen tekanan fluida. Sistem hidrolik untuk menggerakkan komponen seperti boom, bracket, dan lengan ekskavator. Lebih efisiensi dibandingkan sistem mekanis, tetapi memerlukan perawatan rutin dan fluida dan sel hidrolik. Sistem kontrol elektronik menggunakan sistem sensor atau aktuator untuk memberikan kontrol yang lebih presisi dan otomatisasi pada alat berat. Digunakan dalam alat modern yang sudah terintegrasi dengan teknologi digital. Berikutnya untuk teknologi modern dalam sistem kontrol, yang pertama ini sensor dan IoT, Internet of Things. Ini memungkinkan alat berat untuk dipantau secara real time melalui koneksi internet, membantu operator dalam mengoptimalkan kinerja alat berat dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi kerusakan. Yang berikutnya kontrol berbasis GPS. Ini digunakan dalam alat berat yang beroperasi di area konstruksi atau pertambangan untuk meningkatkan akurasi pekerjaan, memungkinkan pengukuran dan pemetaan lokasi kerja yang lebih presisi. Berikutnya sistem otomatisasi dan artificial intelligence. Ini mampu mengurangi intervensi manusia dengan mengotomatiskan beberapa tugas operasional. Contohnya adalah ekskavator yang dapat menyesuaikan pergerakan secara otomatis berdasarkan data sensor. Next. Ini selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas operasional. Pemahaman yang baik terhadap komponen utama alat berat sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas operasional. Setiap bagian dari alat berat memiliki fungsi khusus yang mendukung kelancaran kerja dan optimalisasi penggunaannya. Optimalisasi penggunaannya dapat meningkat sehingga secara keseluruhan. Sistem kelistrikan yang baik, misalnya, memastikan bahwa semua sensor kontrol dan sistem starter berfungsi optimal, mengurangi risiko downtime akibat kegagalan listrik. Demikian pula, sistem kontrol yang modern seperti kontrol berbasis GPS dan otomatisasi memungkinkan operator untuk bekerja dengan lebih presisi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan output kerja dalam waktu yang lebih singkat. Efisiensi kerja juga bergantung pada pemilihan dan pemeliharaan komponen, seperti sistem hidrolik yang harus berfungsi dengan baik untuk memastikan pergerakan yang lancar dan daya dorong yang optimal. Selain itu, pemahaman terhadap batas kapasitas alat berat dapat mencegah penggunaan berlebihan yang dapat menyebabkan keausan dini, umur panjang pakai, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Selanjutnya ada cara pemeliharaan dan umur pakai dari alat berat. Pemeliharaan alat berat merupakan faktor kunci dalam menjaga keandalan dan efisiensi biaya operasional. Perawatan yang dilakukan secara berkala dapat mencegah kerusakan mendadak yang dapat menyebabkan downtime dan biaya perbaikan yang tinggi. Perbaikan yang baik juga berpengaruh terhadap umur pakai alat berat. Mesin yang dirawat dengan baik cenderung memiliki umur pakai yang lebih lama, memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya penggantian unit baru. Selain itu, perawatan yang optimal dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi sehingga lebih ramah lingkungan. Terdapat dua jenis pemeliharaan utama dalam alat berat yang sering digunakan. Satu, pemeliharaan preventif melibatkan inspeksi rutin, penggantian oli, pemeriksaan tekanan hidrolik, dan kalibrasi sistem kontrol, mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan besar yang dapat mengganggu operasional. Yang kedua, ada pemeliharaan korektif, dilakukan setelah terjadi kerusakan pada alat berat, biasanya memerlukan biaya yang lebih besar dan dapat menyebabkan waktu berhenti operasional yang lama.
Selanjutnya ada keselamatan dan keamanan pengoperasian. Keselamatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam pengoperasian alat berat. Pemahaman yang baik terhadap komponen alat berat berkontribusi secara langsung terhadap keselamatan operator dan lingkungan kerja. Selain itu, pemeliharaan yang baik juga berkontribusi pada keamanan operasional. Alat berat yang tidak dirawat dapat dengan baik lebih rentan mengalami kegagalan mekanis yang dapat membahayakan operator maupun lingkungan kerja. Dengan memahami pentingnya efisiensi operasional, pemeliharaan yang baik serta penerapan prosedur keselamatan alat berat dapat digunakan optimal, produktif, dan aman dalam berbagai lingkungan kerja. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan kerja yaitu meliputi kondisi sistem kelistrikan yang baik. Kedua, ada sistem kontrol yang terkalibrasi dengan benar. Yang ketiga, ada penggunaan sensor dan teknologi otomatisasi. Yang keempat, ada yang terakhir, pelatihan operator yang memadai. Kesimpulan dari presentasi kali ini, komponen utama alat berat memiliki peran krusial dalam kinerja dan efisiensinya. Pemahaman tentang setiap komponen utama dapat membantu operator dan teknisi dalam pengoperasian dan perawatan. Dengan pemahaman yang baik, keselamatan kerja dan efisiensi operasional dapat lebih terjamin.